Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari datang hampiri Yesus penolong kita. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, Engkau penolong kami. Janji-Mu murni, Engkau perisai bagi semua orang yang berlindung kepada-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku.
Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Oh, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Oh. Terima kasih, ku bersyukur. Inilah syukur kami akan karya-Mu, kasih setia pertolongan, dan pengurapan-Mu. Teguhkan oleh kebenaran firman untuk kami hidup dalam syukur kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai dengan yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Bapak Ibu, titik berat pokok bahasan kita ada pada 3 ayat terakhir, 15, 16, 17. Ada satu kata yang diulang berkali-kali, yaitu bersyukurlah. Ya, ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu,
karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Lalu ayat 16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, minggu-minggu ini kita sedang menghayati nilai gereja yang sehat, yaitu bersukacita. Dan salah satu wujudnya adalah bersyukur. Bapak Ibu, pada kenyataannya bersyukur atau tidak bersyukur adalah pilihan yang harus diambil lewat pergumulan yang tidak selalu mudah. Bila segala sesuatu sedang dalam keadaan baik, bisnis baik, keluarga baik, tidak ada masalah, kita mudah mengucap syukur. Tetapi bagaimana bila sedang dalam pergumulan? Tentu tidak selalu mudah bukan untuk bersyukur. Untuk memilih bersyukur, orang harus berjuang agar mata hatinya melihat kasih Tuhan di balik pergumulan atau masalah yang sedang dihadapi. Keputusan untuk bersyukur kadang tidak lahir spontan tetapi melewati pergumulan. Bahkan kadang-kadang pergumulan yang panjang. Tetapi ketika kita semakin dekat dengan Tuhan dan menempatkan diri di bawah kehendak dan rencananya, maka ketika itulah pergumulan bisa makin ringan hingga tindakan memilih untuk bersyukur menjadi spontan juga. Sekarang kita bicara wujud bersyukur. Menarik sekali dalam perikop manusia baru ini, Rasul Paulus mengajarkan tindakan bersyukur, yaitu yang pertama-tama dengan mematikan dalam diri kita segala sesuatu yang duniawi. Di ayat 5, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Dikatakan semuanya itu mendatangkan murka Allah. Kita mesti matikan. Yang kedua, Rasul Paulus mengajarkan wujud bersyukur juga adalah membuang segala amarah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita. Itu dinyatakan di ayat 8 ya. Dan hidup sebagai orang-orang yang pendamai. Di ayat 12, yaitu mereka yang mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Juga di ayat 14, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Baru ayat 16 bicara tentang mengucap syukur dengan nyanyian mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Mengucap syukurlah kepada Allah di dalam hatimu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, wujud bersyukur tidak hanya pujian yang keluar dari mulut kita, perkataan syukur yang keluar dari mulut kita. Tetapi ada poin 1 dan 2. Yang pertama, wujud bersyukur itu sekali lagi membuang segala yang duniawi. Dan yang kedua, hubungannya baik dengan sesama. Penuh kasih, sabar, penuh kemurahan, rendah hati, lemah lembut. Itu semua dinyatakan dalam kehidupan kita selain yang ketiga, mengucap syukur dalam mazmur, pujian, nyanyian rohani dengan mulut kita. Tuhan memberkati. Orang yang bersyukur hidupnya akan bersukacita. Dan itu yang Tuhan mau kita hidupi nilai-nilainya minggu ini. Dan tentunya kita rindukan menjadi nilai-nilai kehidupan kita secara permanen sampai Yesus datang kedua kali menjemput gerejanya, kita ada. Tuhan memberkati.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, melalui kebenaran firman pagi hari ini, dalam ketaatan menghidupi nilai-nilai gereja yang sehat, yaitu sukacita yang diwujudkan dalam syukur. Kami mau hidup bersyukur dengan menjauhi keduniawian dan bersikap yang baik terhadap sesama dalam kasih, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran, dan tidak lupa mengucap syukur dalam pujian mazmur dan nyanyian rohani untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam hal itulah sukacita surgawi akan melingkupi kehidupan kami dan menjadi nilai-nilai dalam hidup kami. Allah Roh Kudus, tolonglah kami menggenapi setiap kebenaran firman yang kami dengar hari ini, sehingga hidup kami lebih bernilai di hadapan Tuhan dalam sukacita ilahi untuk makin serupa dengan Kristus, sehingga kami layak menyongsong Tuhan di awan-awan saat Engkau datang kedua kali menjemput gerejanya. Teguhkan Tuhan. Untuk sepanjang hari ini kami mohonkan Tuhan menolong segala urusan daripada umat Tuhan. Tuhan melimpahkan berkat-Mu sehingga tidak ada yang berkekurangan. Apa saja yang dikerjakan oleh tangan kami, Tuhan berkati, menghasilkan yang terbaik, sehingga berkecukupan semua umat Tuhan, bahkan kelimpahan Tuhan nyatakan. Engkau memberkati kami, untuk kami jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan lebih diluaskan. Bagi jiwa-jiwa, kami terus berdoa untuk jiwa-jiwa baru Tuhan tambahkan, bersyukur untuk beberapa saudara yang bergabung dalam bulan-bulan ini. Kami berdoa untuk saudara Alex, kami berdoa untuk Ibu Fong Ying dan putranya, kami berdoa untuk Andira, adiknya Saka yang juga baru datang. Tuhan menolong segala urusannya di Jakarta. Juga teman-teman yang lain mungkin tidak sempat kami sebutkan, tapi Tuhan menolong. Kami juga berdoa untuk acara-acara daripada Shema Church satu minggu ini, di mana juga Kamis malam ini kami akan berdoa bersama, menyembah Tuhan di dalam hadirat Tuhan, dalam doa malam dan Bible study. Juga hari Sabtu, di mana kami akan memulai kembali latihan paduan suara, komunitas tempat kami sebagai worshiper-nya Tuhan bertumbuh bersama dalam pelayanan pujian penyembahan. Tuhan, Engkau menolong segalanya, dan jemaat-Mu berantusias kembali. Jemaat-jemaat yang lama undur bersemangat kembali untuk bergabung dalam kegiatan-kegiatan gereja, juga doa-doa dan pujian penyembahan dan latihan-latihan. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, ini doa kami menyerahkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita telah menyelesaikan doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Salam sehat, tetap semangat, shalom.